Ya, Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari kebangkitan Tuhan ya Kak ya. Iya, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita ya Kak ya. Betul, Tuhan kita sudah menyatakan kemenangannya. Iya. Kemarin dia menebus dosa kita dan hari ini dia sudah bangkit ya Kak ya. Menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatunya ya Kak ya. Maut aja dikalahkan. Amin. Kita mau masuk langsung muji Tuhan Kak? Langsung muji Tuhan. Kita nyatakan sebab kau besar. Ya. Katakan ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Bangkit diri semuanya yuk, katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. 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 Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami sudah bangkit, kami mau merayakannya ya Bapa. Terima kasih juga atas hari yang boleh Engkau berikan sehingga kami boleh kembali berbakti di tempat ini. Ya Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau, kami mau bersuka cita oleh karena kebangkitan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin hati kami semua, kiranya Engkau sendiri yang pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mulai kebaktian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. Amin. Boleh duduk kakak? Silakan duduk. Jangan duduk dulu kak? Ntar waktu nyanyi baru kita berdiri Kak. Iya, ada saatnya bangkit. Karena kita ada mau saatnya nyanyi. apa? Ada saatnya berdiri, ada saatnya duduk. Saya duduk. Yang berdiri terus Kak. Iya. Nanti jadi patung Kak. Oke. Kita menyanyi lagu apa kak? Kita mau nyanyikan Allah bangkit. Iya, Allah Kerahkanlah bangkit. kekuatanmu ya. Tepuk tangannya dong. Nah, nanti saat lagu mulai, adik-adik bangkit semua ya.
Siap-siap. Katakan gerakkanlah. Ayo bangkit. Gerakkanlah Ayo berdiri. kekuatanmu ya Allah. Berdiri dong. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Allah bangkit, siap-siap bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Boleh duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat ya Kak ya. Allah yang dahsyat. Karena Terus? Allah Tuhan, Allah kita itu Allah yang selalu memimpin langkah-langkah Amin kita. Kak. Karena Allah kita dahsyat, kita tahu siapa pemimpin hidup kita ya Kak ya. Amin. Kita mau selalu ikutin pimpinan Tuhan, kita nyanyikan. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin. Mau tangan dong. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Sambil tepuk tangan dong. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Sekali lagi ya Kak ya. Sekali lagi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin ya
Kak ya. Amin. Berarti sebagai kalau kita udah jadi anak Tuhan bukan berarti kita nggak menghadapi namanya cobaan ya Kak ya. Betul. Gelombang pasti ada ya Kak ya. Betul. Tapi kita tahu siapa yang pimpin hidup kita ya Kak ya. Betul. Dengan pimpinan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Kak. Amin. Bukan karena kita yang hebat ya Kak ya. Iya, tapi karena Tuhan kita yang memimpin kita. Betul. Kayak Petrus bisa jalan di atas gelombang, itu suatu yang mustahil tapi Mustahil. bisa dilakukan. Iya. Karena kekuatan Tuhan. Amin Kak. Bagi Tuhan Tiada ada yang yang mustahil. mustahil. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita menerima berkat firman Tuhan ya Kak ya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yuk sampai kita bangkit berdiri. Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk, mari kita berdoa. Benar ya Bapa, terima kasih atas segala perbuatan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Itu adalah suatu kebanggaan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang tak dapat disamakan dengan apapun di dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, saat tiba sesuatunya ya Bapa bagi anak-anak-Mu untuk menerima berkat firman-Mu, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Engkau ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Engkau juga urapi ya Bapa Kak Magda yang akan membawakan firman-Mu. Bila ya Bapa, segala apa yang keluar dari mulut bibir beliau semuanya adalah keinginan dan kehendak hati-Mu yang membuat hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami siap duduk diam untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Kita semuanya pagi hari ini tentunya bersukacita. Kenapa bersukacita? Siapa tahu? Iya, karena Yesus bangkit. Kita tahu bahwa hari Jumat kemarin apa? Kenapa? Yesus wafat. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita semua. Karena itu adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini, guru-guru sekolah minggu senang sekali. Kenapa? Karena adik-adik boleh kembali ibadah, boleh jumpa dengan Tuhan dan juga jumpa dengan guru sekolah minggu dan semua teman-teman. Nah, kali ini kita mau mendengar satu berita yang penuh dengan sukacita. Siapa yang di sini senang berita yang nggak enak? Nggak ada. Siapa yang di sini senang kalau dengar berita yang bikin happy? Oh, semua. Semua. Nggak enak kalau kita dengar berita yang tidak membuat kita senang. Tapi kalau kita dengar berita yang membuat kita happy, contohnya apa? Sekarang sudah mulai bagus loh keadaannya. Terus bilang, Dad, Mom, kapan kita pergi, Mom? Nah ya, tapi itu semua kadangkala bisa meleset adik-adik. Sudah beli tiket seumpama, ternyata gak jadi. Kenapa? Gak boleh lagi. Jadi berita-berita yang ada di dalam dunia ini bisa berubah karena situasi. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan, itu firman itu pasti, ya pasti digenapi. Nah, kali ini kita mau sama-sama ya membuka kitab kita di Yohanes 20 ayat 1 sampai yang kedua. Yohanes 20 ayat 1 sampai kedua. Yohanes 20 ayat 1 sampai kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, kali ini ya pada waktu Tuhan Yesus disalib lalu dikuburkan ya. Hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung. Minggu pagi-pagi Maria Magdalena ke kubur Yesus. Karena apa? Dia pingin melihat Yesus yang sudah dikuburkan di tempat itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata apa tadi? Apa yang terjadi? Ketika Maria Magdalena ke kubur Yesus, apa yang terjadi? Siapa tahu tadi baca? Adik-adik, Maria Magdalena kaget. Kenapa? Tuhan diambil orang. Gimana ini? Lalu dia bingung. Lalu dia gimana caranya untuk mereka bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Gimana rasanya adik-adik? Dia rindu sekali jumpa dengan Tuhan walaupun Tuhan Yesus sudah meninggal dan taruh di kubur itu, dia pingin lihat. Tapi ternyata apa yang terjadi, yang dilihatnya sudah terbuka dan jasadnya sudah gak ada. Lalu apa yang terjadi? Kita baca lagi Yohanes 20 ayat 3 sampai 8. Yohanes 20 ayat 3 sampai 8. Yohanes 20 ayat 3 sampai yang ke-8. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Iya. Maria Magdalena melihat sesuatu yang membuat dia gelisah. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, dia lari, dia cari Simon Petrus, bilang, Tuhan Yesus sudah diambil orang. Lalu murid Tuhan Yesus bukannya ingat firman Tuhan yang disampaikan, dia langsung pergi. Dia buru-buru dia lari, ya kan? Di sini dikatakan dia lari. Murid-murid yang lain dulin Petrus, buru-buru. Karena dia, aduh gimana nih kalau Yesus sampai diambil orang. Dilihatnya benar apa yang terjadi di situ. Memang gak ada. Ya kan? Gak ada. Wah, berarti benar nih kabar dari Maria Magdalena nih. Benar nih kalau Yesus diambil orang. Nah, di sini adik-adik, Maria Magdalena memberikan satu berita kepada murid-muridnya. Ya, berita itu berita yang membuat mereka bingung, bikin gelisah. Dan di sini murid-muridnya juga nggak salah, karena apa? Begitu dia dengar, wah Tuhan Yesus sudah nggak ada, udah diambil, dia langsung lari. Mereka membuktikan, dia pergi ke kubur, dia lihat, dan apa yang terjadi? Benar nggak adik-adik? Benar nggak? Benar nggak ada. Tapi bukannya diambil, ya? Karena mereka sudah mulai, karena saking takut, saking gelisah, jadi pikiran mereka itu sudah bingung, kalau orang bilang, udah bingung. Nah, kadangkala adik-adik, kalau kita mendengar berita, ya, berita sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar, kita jangan sampai buru-buru percaya, ya kan? Buru-buru percaya. Seperti yang dialami oleh siapa nih tadi? Siapa? Murid Yesus, Simon Petrus, Yohanes dan lainnya tadi. Mereka langsung percaya aja. Langsung pergi. Gak nginget firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama ini. Mereka bersama Tuhan Yesus, padahal Tuhan sudah berpesan bahwa nantinya pada hari yang ketiga dia akan apa adik? Bangkit. Tapi itu sudah jadi lupa. Yang diingat perkataannya Maria Magdalena, Tuhan Yesus diambil oleh orang. Nah, di sini adik-adik kita harus mulai belajar, ya, memahami firman, mendengar firman Tuhan dengan benar, supaya kalau suatu saat ada berita firman Tuhan yang salah penyampaiannya, adik-adik mulai enggak gitu. Seumpama contoh, ya, kalian sedang berantem sama teman kalian atau sama kakak deh atau sama siapa aja. Terus ada yang bilang, udah lanjutin aja berantemnya, lanjutin aja sampai habis, ya. Terus kamu mulai ingat, tapi firman Tuhan pernah aku dengar, kasihlah sesamamu manusia. Terus apa? Kita harus juga belajar mengampuni. Oh enggak kamu kasih ininya salah. Enggak kok, firman Tuhan enggak gitu. Aku udah enggak mau lanjutin deh.
Nah, berarti adik-adik sudah mulai ada firman di dalam hati kalian. Menyimpan firman itu di dalam hati kalian. Jadi kalau kita berantem ya, mau dilanjutin, firman itu mulai keluar dari hati kita. Jangan, kita harus mengasihi. Nah, temennya, lanjutin aja, lanjut. Enggak jadi, udahan. Gitu. Berarti kita semua mulai paham, ngerti firman Tuhan ya. Sehingga kita semua yang ada di sini menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani ya. Lanjut lagi. Yohanes 20 ayat 10 sampai yang ke-11. Yohanes 20 ayat 10 dan 11. Yohanes 20 ayat 10 dan 11. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, ketika murid-murid Tuhan sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah nggak ada di situ, mereka langsung meninggalkan tempat, tapi Maria Magdalena ada di situ. Ya sedih sekali, dia menangis. Ya, dia meratap di situ. Kok bisa ya Tuhan Yesus bisa diambil ya? Nah, ya. Dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya adik-adik. Dia meratap karena yang dilihat di situ sudah nggak ada. Sedih banget dia. Tapi ya lanjut lagi. Di sini dikatakan lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan lanjut coba Kak. Ya, Yohanes 20 ayat 14 sampai 15. Yohanes 20 ayat 13 sampai 14. Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, ini saking sedihnya Maria Magdalena ya, adik-adik. Padahal di sini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria bilang, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Saking sedihnya, ya. Di ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Coba adik-adik nyari sesuatu, terus tiba-tiba yang dicari itu ada di situ. Harusnya kamu bilang, ketemu gitu kan? Ini enggak, Maria enggak. Saking sedihnya, saking takutnya, begitu dia lihat, dibilangnya apa tuh? Apa tadi? Iya, penjaga taman. Aduh, gimana sih Maria Magdalena ini nyari Yesus? Yesus menampakkan diri, dibilangnya apa tadi? Iya, itu kalau orang saking sedihnya adik-adik lihat sesuatu yang membuat dia sedih sampai lupa bahwa benar-benar di situ tuh Tuhan Yesus tuh menampakkan diri sama mereka. Malah dibilang dia penunggu taman. Nah, inilah adik-adik. Mari kita semua yang ada di sini ya. Jangan sampai ya kita tidak bisa melihat atau kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah bangkit. Bangkit mengalahkan apa? Maut. Ya, kita semua dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Jangan seperti Maria Magdalena ini sudah
jumpa tetap aja enggak percaya. Lanjut lagi. Yuk Kak, ayat yang ke-16 dan 17. Kita banyak baca firman ya, supaya adik. Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, yaitu guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara aku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi di situ Tuhan nyampaikan sama Maria, udah ya, kamu udah tahu aku udah bangkit. Sekarang tugasnya kamu kasih tahu murid-murid yang lain, saudara-saudaraku, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus kok lemas? Percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit, angkat tangannya. Semua kita harus percaya Tuhan Yesus bangkit ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat kita, menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit. Kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita semangat sampai hari ini untuk pergi beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan. Apalagi? Tuhan memberi apa lagi? Loh, kok dia? Apa? Pengampunan dosa, memberikan apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Lupa, apa lagi? Hah? Adik-adik bisa berjalan ke gereja itu juga kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Nah, kali ini apa yang terjadi? Coba lanjut ayat yang ke-19 dan 20. Yohanes 20 ayat 19. 18 dulu Kak, 18 sampai 20 ya. Yohanes 20 ayat 18 sampai 20. Yohanes 20 ayat 18 sampai 20. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Iya, adik-adik, kali ini kita tahu bahwa ketika Maria mendengar dan melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Maria, dia pulang ya. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, murid-muridnya nggak percaya karena beritanya sudah dibilang udah diambil orang. Jadi dia nggak begitu yakin. Ya, padahal Maria sendiri sudah melihat Tuhan Yesus. Tapi di ayat yang selanjutnya nanti yang sudah dibacakan tadi, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kita semua bahagia, sukacita, ya. Papa mama bawa kalian untuk beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jadi nggak cuma yang ada di sini aja adik-adik ya, tetapi seluruh umat manusia yang percaya. Tapi yang percaya juga Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, ya, disalib, lalu bangkit
dari hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Dan di situ Tuhan memberikan berkat buat semua anak-anak Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mungkin adik-adik kadang pikir gini, tapi aku kan gak ngerti ceritanya itu ya. Tapi kan aku ada di zaman sekarang ya. Tapi apa itu masih kita pegang? Nah, kadang-kadang mungkin ada yang berpikir begitu. Tapi kita harus yakin bahwa walaupun kita ini tidak melihat kejadian itu, tapi kita melihat Tuhan Yesus melalui apa? Melalui apa? Firman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Jadi kita harus percaya. Kita lanjut lagi ya. Markus 6 ayat yang ke-11. Markus 16 ayat yang ke-11. Markus 16 ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kalau kita sudah mendengar, bahkan orang itu sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, kita disampaikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, jangan sampai kita tidak percaya ya. Jangan kita ngikutin murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka maunya melihat. Mau lihat langsung. Ya, seperti yang dialami oleh siapa tadi? Maria. Kalau Maria kan Tuhan menjumpai Maria. Murid-murid Tuhan Yesus juga gitu, pengennya dijumpai. Nah, adik-adik, berbahagialah kita, adik-adik semua yang ada di sini yang melihat Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kita percaya dan kita diberkati oleh Tuhan bahwa hari ini adalah kemenangan buat kita semua. Kita menang dari dosa, ya. Kita dimenangkan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau enggak, aduh, kita jadi apa ya adik-adik ya? Kamu juga kadang berpikir, aduh, kalau enggak Tuhan Yesus mati di kayu salib terus menebus dosa kita, aku jadi kayak apa ya? Gimana ya kita ya? Tapi kita semangat. Hari ini kita dapat berita yang harus dan wajib kita dengar, yaitu apa? Tuhan Yesus telah bangkit, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, ya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ada yang masih belum bisa buka ya. Kakak baca lagi ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Udah dapat? Sudah? Oh belum. Kakak tunggu sebentar. Sudah? Udah, oke ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Ya, melihat sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dasarnya iman. Yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di dunia, ya. Kebangkitannya jangan sampai kita meragukan ya. Jangan, benar nggak ya? Apa benar nggak ya? Kak Agung, benar nggak sih Tuhan Yesus bangkit? Kak Adi, emang benar Tuhan Yesus bangkit? Jangan sampai gitu. Kita harus percaya, kita harus mengimani, ya. Firman Tuhan ini benar adanya, ya dan amin, ya. Firman ini untuk kita semua, ya. Kita harus punya keyakinan dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam keadaan apapun juga adik-adik jangan ragu ya, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan adik-adik lagi sedih. Dalam keadaan adik-adik dalam keadaan aduh gak punya teman. Jangan ragu-ragu, sebut Tuhan Yesus, aku kok gak punya teman tapi aku punya sahabat. Tuhan yang mengasihi, yang selalu ada di dekat aku, yang tidak pernah meninggalkan, ya. Pernah nggak adik-adik berdoa,
berdoa dalam nama Tuhan Yesus, waktu sakit disembuhkan. Angkat tangannya. Oh, lah semuanya sudah ngalamin ya. Berarti semuanya percaya. Karena apa? Karena hari ini ada di tempat ini. Ayat masnya ya. Lukas 11 ayat 28, sorry. Lukas 11 ayat 28. Tunggu ya Kak. Adik-adiknya masih belum. Lukas 11 ayat 28. Sudah ketemu? Ya, udah. Baca Kak. Lukas 11 ayat 28, Maika. Ya. Lukas 11 ayat 28. Ya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, hari ini yang terpenting adalah kita di sini dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan apa, Adik-adik? Memeliharanya dalam hati, simpan dalam hati. Firman Tuhan diberkati kita semua. Kak Magda, semua diberkati melalui firman Tuhan. Kita mau pelihara firman Tuhan dalam hati kita dan sampai jangan kita mendengar berita-berita yang membuat kita gelisah, tapi kita lebih baik dengar firman Tuhan ya, yang membuat kita sukacita. Di sini ada jawabannya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kalau Tuhan Yesus dengan kuasanya sendiri ya bangkit dari antara orang mati, apalagi kita semua anak-adik. Semua apapun yang menjadi kerinduan kita, sekolah kita supaya sukses ya, kesehatan kita supaya diberkati, papa mama supaya diberkati. Tentunya Tuhan sanggup mendengar doa-doa kita semua ya. Kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini berkat firman-Mu. Satu berita sukacita yang menguatkan kami, yang memberikan kepada kami pengharapan yang pasti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mampu memberikan kepada kami sukacita dan memberikan kepada kami pengharapan yang pasti. Karena itu kami percaya anak-anak-Mu setelah minggu di tempat ini, yang mereka sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menyimpan dalam hati mereka. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa dalam rohani. Diberkati keluarga mereka. Dalam sekolah mereka juga Tuhan memberkati. Masa depan mereka juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami tahu bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kepada kami semua anak-anak-Mu percaya dengan sungguh bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini.
Tuhan telah memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan senantiasa terus memelihara kehidupan kami dan memimpin perjalanan kami. Dan juga Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami bawa. Kiranya persembahan kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan sungguh menjadikan kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah kami akan meninggalkan tempatnya untuk pulang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Saatnya kita beraktivitas nih Kak. Iya, kita mau seru-seruan. Kita mau seru-seruan. Tapi sebelum aktivitas Kak ada ini nih. Oh iya, ada sesuatu Ya. nih buat kalian. Jadi kalau kalian, apa nih Kak? Coba lihat nih gambarnya. Gambarnya. Ada kelinci. Kelinci. Wah, lucu ya Kak ya? Ada telur. Ya, kalian kayaknya nih bagus loh. Menarik sekali ya Kak ya? Mau nggak adik-adik? Wah, mau. Yang Wah, angkat tangan yang mau. mau. Yang mau? Yang mau. Wah, yang mau. Oke, gimana Kak? Cara Ya, dapetnya? kita bagi buat anak-anak Ya. Kanaan dan Sion yang datang hari ini. Nanti pas pulang ambil di depan ya. Ya, kalian bisa mendapatkan ini pada Gift saat kalian Paskah. pulang ya Kak ya? Ya, di depan. Ya, jadi jangan lupa, jangan main nyelonong aja. Pas ketemu papa, mama langsung nyelonong, kalian jangan lupa ngambilin ya Kak ya? Iya. Oke, ini udah selesai nih Kak. Belum lagi. Apa lagi, Kak? Untuk yang ibadah online, Oh ya. kelas Sion yang datang hari ini boleh ambil ini nanti pas minggu depan. Pas datang. Oh, yang online juga boleh. Ya, yang online. Oh, yang online. Maksudnya yang datang yang hari ini online tapi minggu depan datang sampai 2 minggu ke depan dapat ini. Tapi datang ambil sendiri. Hadir di gereja kebaktian umum gitu. Yang daftar Kak. Oh. Gitu. Ya, Yang ya, kebaktian hari ini dan sampai 2 minggu ke depan dapat. Ya, Oke. oke. Terus Ya, kita mau aktivitasnya apa Kak aktivitas. hari ini Kak? Coba lihat Kak. Ya, hari ini seputar Paskah yang pasti ya, Kak, Seputar aktivitas. Paskah. Kalian yang di sini sudah dibagikan ya, apa namanya? Nanti akan berupa dibagi. gambar, pattern berupa telur ya Kak ya. Ya. Jangan dibalik ya, kalau dibalik beda. Ini telur ya, bukan kepala alien. Ya, telur ya, telur ya. Ini contoh Nah, ini gambarnya. ada contoh-contoh yang sudah dibikin nih sama Kak Sandra, kakak yang cantik ini. Ah, Iya. Terus Kak, Terus tugas kalian ya bikin Iya. sebagus-bagusnya, sekreasi kalian, ya Kak ya, seindah-indahnya. seindah-indahnya. Apalagi Kak? Apalagi dan Pokoknya semuanya. temanya itu adalah Paskah. ya, Kak, ya. Paskah. Nah. Ya, ini dekorasi loh adik-adik. Kok telur Kak? Kok kelinci Kak? Nah, terus kalau sudah selesai mereka sudah bikin gimana Kak? Bawa minggu depan yang hadir di sini, minggu depan datang lagi bawa hasilnya Bawa ya. hasilnya atau kalau yang online boleh difoto ya Kak ya? Boleh. Boleh. Gimana tuh Kak? Caranya Kak? Lah, Kakak gimana, Kakak? Kasih tahu. Ngirimnya gimana Kak? Kirim seperti yang biasa kalian kirim. Pokoknya kalau kalian biasa kirim hasil karya kalian di sekolah minggu, kalian Iya. kirimnya ke situ aja, ya kan? Oke. Itu biasanya ada di description box. Description Iya. box ya adik-adik ya. Ya, jadi itu adalah aktivitas untuk yang Paskah. online Kak, Mm-mm. yang Paskah ya. Jadi Kakak tunggu hasil kalian. Apa Kak? Minggu depan. Oh, minggu depan. Minggu depan. Minggu depan ada pengumuman bagi pemenang 5 Iya, pemenang. kita dan- cari 5 pemenang yang kita pilih yang menurut kakak-kakak di sini paling Paling oke oke, ya. ya. Jadi bikinlah seoke-okenya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.